seringkali apalagi dalam hubungannya dengan narkoba, di mana sama-sama terlibat, itu seringkali ada kesetiakawanan bahwa akhirnya membela kawannya ini. Apakah kali ini membela, apakah sifatnya memang sifat yang biasa membela, itu juga akan mendukung, atau sifat yang biasa menjerumuskan. Semua ini akan menentukan apa yang akan dikatakan. Tapi kecenderungannya adalah seorang kawan lebih sering kawan dalam hubungannya dengan bidang yang sama-sama terkena ancaman hukuman, cenderung untuk membela, sehingga nantinya kalau Amarsoni memberikan pendapat juga membela juga. Berarti bisa bilang ada anggapan netizen, oh jangan-jangan ini ya maaf kong kali kong gitu demi untuk sama-sama cari aman lah gitu sesama teman sejawat. Kesan itu boleh saja selalu ada. Jadi seorang saksi misalnya, saksi kan juga bisa membela dan menjerumuskan. Tapi dari kesaksian yang meringankan untuk Amar sendiri, Amar kayak merasa agak lega gitu Bu, dia ibaratnya tidak lagi dituding atau dibilang sebagai bandar, sebagai pemakai. Ini berarti bisa dibilang dia merasa lumayan lega lagi Bu. Dari psikologisnya gimana Bu? Ya, kan kita bayangkan ya, dulu dia dalam keadaan begitu parah, kemudian sekarang keluarganya sudah lebih dekat, kemudian akhirnya ada suatu dukungan, otomatis dia kemungkinan untuk merasakan lega itu jelas lebih besar daripada kemungkinan untuk kecewa. Dan inilah yang dia rasakan sekarang. Kalau untuk kecewanya gimana Bu? Karena kan dia sudah ada yang, kalau kecewanya gimana? Sedangkan kalau kemarin kecewa kan kita kan nggak tahu apakah nanti ada orang lain yang justru menjerumuskan dan menjatuhkan atau mengatakan sebenarnya. Yang diharapkan kan mengurangi. Jadi kalau misalnya dia pakai beberapa linting, maka ini dikurangi jadi hanya satu, atau sebaliknya kalau ada hal lain juga dikurangi kan. Karena di dakwaan Amar dituduh mengedarkan 100 gram Bu. Sedangkan dari kesaksian dari yang meringankan dia sama sekali bilang tidak pernah melihat dia mengedar. Jadi kita bayangkan dari 100 gram menjadi tidak melihat. Ini kan suatu penurunan yang besar. Walaupun itu belum tentu dipakai sebagai suatu patokan untuk hukumannya, tapi tetap melegakan bahwa saksi ini kok sudah mengurangi. Nanti tinggal dilihat saksi-saksi lain bagaimana, daripada saksi ini sudah memperberat atau memberitahukan yang kurang baik gitu. Di wawancara sebelumnya kan Amar Zoni kan ibaratnya minta perlindungan ya Bu ke LPSK Bu, lembaga perlindungan saksi dan korban ini. Tapi sampai sekarang belum dapat lampu hijau nih, belum ada respon dari LPSK Bu. Kan dia bilang mau membongkar semua praktek-praktek oknum atau oknum yang terlibat di dalam peredaran narkoba. Tapi dia belum ada ibaratnya yang nge-support dia nih Bu. Ini gimana? Dia bakalan ada ibaratnya tekanan sendiri, stres sendiri kan. Sedangkan dia mau berani mau ngomong katanya mau bongkar, gimana nih Bu? Ini masalah hubungannya dengan mafia. Begitu kita berhubungan dengan mafia, instansi-instansi yang berhubungan yang harusnya ikut membongkar belum tentu mau, karena persoalan yang cukup berat untuk dirinya atau keluarganya. Jadi apa yang harus dilakukan Bu kalau belum dapat ibaratnya dukungan support dari yang lembaganya? Tinggal kalau Amarsoni berani, tetap Amarsoni memberitahukan terus terang. Itu pun jika ada kesempatan, terkadang kesempatan itu tidak diberikan. Walaupun nanti dapat ancaman-ancaman, dia harus tetap bongkar. Karena itu sekarang tinggal keberanian. Itu keberanian seseorang. Apakah setelah dia sudah merasakan di Nusa Kambangan, apakah dia tetap berani? Sebelumnya kan berani. Apakah akhirnya sekarang sudah reda, keberaniannya turun, atau masih tetap berani? Kalau tetap berani, bongkar. Dan keinginannya bagaimana untuk membongkar atau tidak.
dan ibaratnya dia menyatakan saat dipindahin ke lapas narkotika khusus ya di Cipinang dia merasa aman, tentram, nyaman Bu, tidak ada ibaratnya intervensi atau ada tekanan saat dia di rutan atau di Nusa Kambangan. Jadi bisa dibilang dia psikologisnya lagi ibaratnya lebih enak lah Bu daripada di tempat lain. Karena kan bagaimana perlakuan di lapas kan itu relatif ya. Jadi di sini kita melihat perbandingan. Kita kan tahu di beberapa tempat ini enak, di beberapa tempat keras. Itu jadi karena ini tergolong ya bukan sesuatu yang terlalu keras dibandingkan dengan yang lain, maka bisa saja dia katakan itu enak. Tapi mungkin juga ada kepentingan lain untuk mengatakan enak, karena persoalan narkobanya adanya di Cipinang. Dan ini sempat bilang juga saat di lapas narkotika khusus itu dia merasa ada yang dijagain lah gitu Bu, nggak ada ibaratnya nggak ada intervensi lagi. Berarti bisa dibilang kan dia merasa kondisi itu lagi baik-baik saja nih lagi. Mungkin, walaupun belum dapat dukungan dari LPSK ya Bu yang tadi kita bilang Bu. Mungkin saja betul-betul yang di lapas itu hati-hati. Jadi jangan sampai dirinya kena, dirinya terbongkar. Itu mungkin saja kan. Jadi perubahan demi untuk kepentingan pribadi, karena sekarang Ahmad Soni itu memegang suatu peran untuk membongkar siapa yang mau dibongkar. Oke, terakhir Bu, berarti bisa bilang menurut Ibu Ahmad Soni harus maju terus walaupun ibaratnya dia belum dapat dukungan, terus ada ibaratnya ada orang backingan yang belakang kuat atau mafia yang ibaratnya bisa aja mengintervensi dia Bu, bisa dibilang Ahmad Soni harus, nah tadi seperti bilang kondisi psikologis dia itu bisa naik turun kan Bu, kalau tidak ada dukungan dia bisa meredah, kalau tidak ada adungannya gimana nih Bu? Sekarang itu tergantung masing-masingnya, tapi melihat situasi sekarang maka baiknya segala sesuatu itu lebih terbuka, karena kondisi kita kan kondisi negara itu sedang dalam kondisi yang ya kurang baik. Jadi kalau semua berhasil dibongkar, walaupun tidak berhasil untuk diatasi sepenuhnya, tapi diharapkan akan lebih baik daripada kalau tidak dibongkar.